Masih bersama saya Rizal Wijaya di ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Dan tema pagi hari ini adalah chilling healing bagi OYPMK. Perlukah? Dan sekali lagi saya kembali undang untuk Anda yang ingin bergabung bersama saya ya di ruang publik KBR. Seperti tadi Zia jauh-jauh dari Makassar sudah bertanya ya. Silakan Anda bisa gunakan fasilitas telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893. Atau Anda bisa juga SMS dan WhatsApp di 0812 118 8181 atau live chat di YouTube Berita KBR dan mention ke Instagram @kbr.id dan juga @NLR Indonesia ya. Baik, jangan lupa sertakan tagar Ruang Publik KBR dan tagar Suara untuk Indonesia Bebas Kusta atau Suka. Nah, kalau tadi sebelum jeda sudah ada penelpon yang sudah bergabung, ada Zia ya dari Makassar menanyakan seberapa besar sih pengaruh chilling dan healing bagi OYPMK dan disabilitas. Apakah setelah itu bisa bangkit lagi atau ada trik khusus atau tips khusus dalam chilling dan healing untuk OYPMK dan penyandang disabilitas. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan dari Zia, saya ke Mbak Dona. Menurut Anda apa sih sebenarnya definisi dari healing bagi OYPMK dan penyandang disabilitas? Karena kan orang sekarang tuh lagi sering banget nyebut dikit-dikit healing, healing, ya kan? Ya. Iya, jadi sekarang di Indonesia healing juga dijadikan untuk salah satu kalimat atau kata yang digunakan untuk mempromosikan pariwisata ya. Betul. Tapi sebenarnya seperti apa sih gitu? Nah, healing itu sebenarnya kan penyembuhan ya, penyembuhan untuk penyembuhan pada sesuatu yang berdampak terutama pada psikis dan emosi seseorang. Jadi eh, menurut saya sebenarnya ini bagi siapa aja. Jadi nggak bukan hanya hanya kita-kita ya teman-teman OYPMK dan disabilitas juga membutuhkan ini. Oke. Eh, mm, Oke. Jadi sebenarnya bukan bisa semua orang bisa melakukan healing gitu ya. Karena intinya definisinya adalah healing itu ya pengobatan. Seperti itu ya, ya. penyembuhan. Baik, apalagi bagi orang yang mungkin mengalami trauma yang berkepanjangan, kemudian Ya, tekanan seperti yang tadi diceritakan oleh Mas Ardiansyah, karena tekanannya bukan hanya 1 2 hari, tapi lama dalam waktu yang lama gitu ya Mas Ardiansyah. Nah, Betul. mungkin Mas Ardiansyah sekaligus menjawab pertanyaan dari Zia. Dan boleh dilanjutkan kembali tadi gambarannya seperti apa sih ketika Anda yang sudah mulai mengalami tekanan lebih keras lagi karena stigma diri yang kuat gitu ya setelah pulang dari rumah sakit gitu ya Mas ya. Betul Setelah ya. sembuh justru ya Iya, dan kembali ke keluarga. Nah, sekaligus jawab pertanyaan dari Zia, silakan. iya baik. Jadi pada intinya sebenarnya saya mengalami self stigma itu karena akibat dari tekanan dari keluarga, orang terutama orang tua ya. Dan saya mencari jalan bagaimana saya bisa bangkit dengan cara saya keluar dari lingkaran keluarga dulu ini. Saya bertemu dengan teman-teman organisasi di organisasi Permata namanya, dan apalagi kemudian bermitra dengan NLR. NLR banyak memberikan penguatan kapasitas kepada saya, dan sehingga saya di tahun 2018 saya fokus di gerakan organisasi kusta dan disabilitas ini. Tetapi sebelumnya juga saya pernah bekerja di konsultan perencanaan waktu itu. Ini sebelum saya aktif di organisasi. Dan itu sebenarnya titik balik saya ketika saya bekerja di konsultan perencanaan bersama dengan teman sekolah saya waktu sama-sama sekolah di Makassar. Disitulah saya belajar kembali untuk bersosialisasi dengan orang-orang baru, Hmm. apalagi di lingkungan pekerjaan, misalnya di lapangan. Kadang-kadang juga saya mengawas di lapangan. Selama 1 tahun saya bekerja di situ, dan saya mulai mengasah ataukah mengembalikan rasa percaya diri saya itu. Dan saya selalu fokuskan dengan diri saya bahwa jika bukan saya sendiri yang akan mengubah diri saya, maka saya tidak bisa berubah. Dan saya sudah yakin bahwa walaupun ada tekanan dari pihak keluarga, tetapi saya tidak akan berhenti di situ. Hmm. Saya harus tetap melangkah ke depan seperti itu. Dan apapun yang dilakukan oleh orang tua saya, terutama itu
Bahkan saya juga mulai pelan-pelan memberikan nasihat dengan dia untuk tidak memperlakukan saya seperti itu jika masih ingin melihat saya misalnya sampai hari ini. Nah, disitulah kemudian saya mulai pelan-pelan keluar dari stigma diri saya dan alhamdulillah sampai saat ini justru saya merasakan kembali menjadi seorang manusia yang boleh saya katakan seperti itu karena dukungan dari teman-teman, dukungan dari jaringan teman jaringan misalnya seperti itu. Nah, kalau mau menjawab terkait dengan pertanyaan dari Mbak Zia. tadi, ya betul Mbak Sia, tentu sangat penting ya healing ini untuk terutama seorang OYPMK karena kita tahu uh, seorang OYPMK itu pertama dia sangat menutup diri sehingga dia tidak punya teman untuk bercerita, dia tidak punya teman untuk berkeluh kesah Untuk misalnya, cerita karena aja itu ya susah gitu ya Mas ya? betul, Mbak. Karena itulah yang membuat dia semakin tertekan dan punya stigma diri. Dia takut untuk menceritakan Hmm, uh, masalahnya, penyakitnya, apa dan sebagainya. Dan saya kira itulah terapi yang mungkin harus diberikan kepada seorang PMK. Bagaimana dia untuk punya teman untuk bercerita, yang mau mendengarkan ceritanya dia, kemudian yang mau mendengarkan perasaannya seperti apa, kemudian seperti itu. Dia bisa mulai merasa ringan, apalagi dia akan mulai merasakan bahwa wah ternyata ada yang mau mendengarkan saya, ada yang mau menemani saya, atau ada yang mensupport saya hmm. seperti itu, sehingga dia merasa bahwa saya tidak sendiri, walaupun misalnya seperti saya keluarga sendiri yang tidak mendukung, tetapi ada di luar daripada keluarga yang bisa Baik. memberikan dukungan seperti itu. Nah, tidak semua OYPMK atau penyandang disabilitas ya kan, atau siapapun yang Ya, mengalami tekanan gitu bisa keluar atau bisa melakukan hal yang sama seperti Mas Ardiansyah ya kan. Mungkin ada betul. tips atau strategi kuncian gitu ya yang bisa dilakukan oleh setiap orang sehingga orang bisa keluar, bisa come out ke masyarakat gitu, ke orang-orang sekitarnya. Kira-kira apa nih? Ya, kalau mungkin menurut saya tipsnya sih yang pertama kita harus percaya dulu dengan Tuhan, Mas, Hmm, bahwa apa yang kita alami ini karena sesuai dengan rencana Tuhan. Kita tidak tahu bahwa apa yang direncanakan Tuhan. Jadi artinya kita harus menerima sebenarnya yang pertama proses penerimaan hmm. dan kemudian kita harus tetap berpikir positif ke depan. Kita ingin mau berubah atau tidak ini. Ini kembali kepada diri kita dulu sebenarnya. Oke. Nah itu kemudian ya kita harus tetap melanjutkan hidup kita seperti itu menurut saya. Baik. Jadi semua keputusan itu sebenarnya ada di diri sendiri ya Mas Ardiansyah ya. Itu yang utama Mas, itu Heeh. yang utama. Sehingga orang-orang di sekitarnya bisa menjadi support system yang baik buat kita. Itu diawali Betul dari kita sekali. sendiri seperti itu ya kira-kira ya. Oke, Mas Ardiansyah dan juga Mbak Dona ada juga penelpon yang sudah terhubung. Salah satunya dari Bogor ada Mas Ramzi. Selamat pagi Mas Ramzi. Selamat pagi, Silakan Ramzi. Pak Ramzi di Cilengsi Bogor. Baik Pak Ramzi silakan langsung saja. Iya, saya salut sama Pak Ardiansa. Ya, selamat pagi. Mas, Saya salut sama Pak Ardiansa. Pak Ardiansa ini sungguh sehat sekali ya. Saya lihat ya walaupun alhamdulillah. pertanyaannya PMK. Oke, pertanyaannya Ya, silakan. pertanyaan saya, kalau healing ini bisa saja memanfaatkan teknologi supaya mereka itu tidak tertinggal. Apakah upaya-upaya yang perlu dibenahi supaya mereka ini OYPMK bisa beradaptasi dan luka batinnya bisa sembuh dan bisa beradaptasi kembali kepada masyarakat dan bisa tidak gaptek soal internet dan teknologi. Terima Baik. kasih. Baik, terima kasih Pak Ramzi di Bogor, Cilengsi ya. Luar biasa pertanyaannya dan memang sekarang di era serba canggih, serba teknologi gitu ya. Kita bisa mungkin memakai kecanggihan teknologi itu untuk mendukung proses untuk pemulihan atau healing bagi kita ya nggak sih? Nah, mungkin dari Mbak Dona nih dari IWE.
ada nggak sih metode pemulihan dan peningkatan penyadaran diri serta penerimaan diri bagi penyandang disabilitas dan OJPMK yang dilakukan oleh WE? Seperti apa nih? Ya, sebenarnya di dalam IWI sendiri, kalau kita bicara tentang pemulihan ya, healing atau perawatan diri, itu kita menyangkut sebenarnya ada 5 dimensi penting yang kita lihat. Pertama, misalnya dimensi fisik. Biasanya kalau kita bicara dimensi fisik, ini kita bicara orang kalau orang kurang istirahat, gitu ya, karena dia punya stigma, dia nggak bisa tidur dan sebagainya, ini pasti akan berdampak pada dimensi fisik. Hmm. Kemudian ada pada dimensi psikis. Nah, psikis ini nih yang bisa dibilang stres kan karena banyak stigma tadi, gitu ya. Nah, ini nih yang harus dibenahi. Jadi kan sebenarnya ada 5 dimensi ini, dimensi fisik, psikis, mental, kemudian relasi. Nah, relasi ini bicara relasi antara dia dan keluarga, dia dan teman orang di sekitarnya, dia dan lingkungan gitu kan, di dia dan Tuhan itu ada di dimensi relasi. Yang terakhir dimensi spiritual. Ini dimensi yang kita bicara tentang nggak melulu sebenarnya dimensi spiritual bicara soal agama gitu ya. Nah, ada 5 dimensi ini yang harus dilihat. Jadi nanti dapat dilihat sebenarnya dari orang-orang ini sebenarnya dimensi mana sih yang paling harus paling butuh untuk segera dipenuhi. Nah, namun di semua keterikatan dimensi ini ada satu yang paling penting sebenarnya, informasi kan, Hmm. pengetahuan atau informasi. Nah, kebanyakan kita itu banyak sekali tidak mendapatkan informasi yang benar. Kalau dikaitkan dengan teknologi, misalnya sekarang banyak sekali misalnya informasi-informasi itu kalau mau dilihat di Google, di YouTube itu sangat mudah didapatkan. Betul. Nah, namun itu jarang digunakan orang. Biasanya orang kemudian hanya menggunakan ketika punya teknologi hanya di medsos saja kan, tapi Ah, tidak mencari informasinya. Nah, ini yang penting. oke. Kadang-kadang orang di sekitar kita tidak mendapatkan informasi itu dengan baik. Nah, itu yang harus dilakukan oleh kita saat ini. Baik, ini salah satu bentuk dari edukasi juga ya, meningkatkan literasi di masyarakat juga. Ini salah satunya jangan malas membaca mungkin ya. Iya, Harus lebih didalamin lagi, dibaca secara detail dan sumbernya pun juga pilih yang terpercaya dong. Jangan asal nyomot aja terus di-share di grup keluarga. Udah dah. Itu tuh biang keroknya biasanya. iya, Betul gak sih? Akhirnya berita atau informasi yang didapatkan adalah informasi yang salah atau hoax mungkin barangkali ya. iya, iya. Baik, kita tahan dulu. Nanti kita akan lanjut kembali dan saya juga nanti minta tanggapan dari Mas Ardiansyah yang mungkin sudah menjalani sendiri proses healingnya ya kan Mas Ardiansyah. Boleh dibagikan kepada teman-teman terutama kepada Pak Ramzi di Cilengsi, Bogor. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.